mengenai siklus pengelolaan kinerja. Sebelumnya kita dari Pak Yusak sudah menjelaskan mengenai perencanaan kinerja yang berupa Rensa, Renja, RKAKL, perjanjian kinerja, dan rencana aksi. Maka saat ini kita akan menuju ke pengukuran kinerja. Jadi ada 4 tahap dalam pengukuran kinerja. Yang pertama adalah penetapan IKU, manual IKU, pengumpulan data dukung, kemudian yang terakhir adalah pengukuran bulanan, triwulan, atau tahunan. Jadi sebelum ada penetapan IKU, tentunya di tahap perencanaan kinerja sudah menetapkan perencanaan kinerja berupa perjanjian kinerja. Di dalamnya ada IKU, indikator kinerja utama. Maka setelah ditetapkan dalam bentuk perjanjian kinerja, kemudian dijabarkan kembali ke rencana aksi yang kemudian ditetapkan pada penetapan IKU. Jadi ini tahap yang berkelanjutan setelah adanya perencanaan kinerja, penetapan IKU. Kita akan melihat bagaimana IKU, kemudian yang paling penting adalah yang ke-7. Jadi setelah ditetapkan IKU-nya secara tidak langsung dalam perjanjian kinerja, kemudian kita membuat manual IKU dalam pengukuran kinerja yang menjadi titik poin yang paling penting dalam pengukuran kinerja. Di slide setelah ini ada mengenai slide ke-22 kalau nggak salah. Mari kita lihat. Nah, ini. Baik, di sini terdapat format manual IKU. Yang pertama adalah perspektifnya. Kita perlu menjabarkan satu demi satu IKU-nya. Yang pertama adalah mengenai perspektifnya. Apakah itu customer perspektif, atau internal proses perspektif, atau mungkin stakeholder perspektif, atau yang lainnya. Kemudian sasaran strategis ini masuk sasaran keberapa, kemudian deskripsi sasaran strategis, maka akan dilihat bisa dijelaskan mengenai deskripsi dari sasaran strategis tersebut. Kemudian indikator kinerja utama, bahwa indikator kinerja utama langsung disebutkan di sini IKU yang akan dijelaskan. Kemudian deskripsi IKU-nya, kenapa misalkan IKU ini penting, tujuannya apa, formulanya juga penting. Misalkan tentang indeks profesionalitas ASN, maka formulanya adalah barangkali ada di peraturan Permenpan atau di peraturan Kepala BKN tentang indeks profesionalitas yang ada kinerja, disiplin, dan lain-lainnya. Kemudian satuan pengukurannya, bahwa satuan pengukuran ini apakah itu berupa persentase, atau berupa rupiah kah, atau berupa orang, unit, data, dan seterusnya. Kemudian jenis aspek targetnya, apakah itu waktu, biaya, kualitas, kuantitas, dan seterusnya sampai ke mitigasi risiko. Dan yang paling penting adalah menjelaskan dari tahun 2000 dari tahun awal menjadi tahun akhir dari Renstra atau jangka panjang 5 tahunan. Baik, itu sedikit mengenai